Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Zikri dari kelas 4B1 akan mempresentasikan tentang jaringan komputer, yaitu tugas koneksi dan peralatan jaringan. Pengertian jaringan komputer itu sendiri adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dengan tujuan untuk saling bertukar informasi satu sama lain komputer. Tujuan dari jaringan komputer agar mencapai tujuan, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan tersebut adalah klien, sedangkan yang memberikan atau mengirim adalah server. Jaringan yang pertama di lingkup adalah PAN, Personal Area Network. Personal Area Network adalah jaringan komunikasi antara perangkat satu dengan perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat atau hanya beberapa meter saja. Contohnya dalam satu ruangan. Kegunaan jaringan PAN, Personal Area Network, adalah menghubungkan perangkat-perangkat komputer sebagai media komunikasi antara perangkat sendiri. Contoh penggunaan jaringan PAN: menghubungkan handphone dengan laptop, menghubungkan mouse wireless dengan laptop, printer wireless dengan laptop, menghubungkan speaker atau sound wireless dengan laptop, dan keseluruhannya itu menggunakan Bluetooth. Ini adalah gambar dari personal area network, di mana ada satu laptop yang terhubung ke beberapa device, yaitu bisa handphone, ke device komputer, dan ke printer dengan menggunakan wireless atau Bluetooth. Yang kedua, LAN, Local Area Network, adalah suatu jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan populer, seperti menggunakan kabel UTP, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Contoh dari jaringan LAN adalah seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolahan, di perusahaan, warnet, maupun antar rumah tangga yang masih mencakup wilayah WAN. Ini adalah contoh dari Local Area Network, di mana ada satu switch yang terhubung ke beberapa perangkat komputer, laptop, tablet, dan bisa dihubungkan ke server. Yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network, adalah jenis komputer yang jangkauannya lebih luas serta lebih canggih dibandingkan dengan jaringan komputer LAN. Disebut dengan MAN karena jenis jaringan komputer ini digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Contoh jaringan MAN, misalkan ada mall di Jakarta terhubung dengan mall di Bandung, supermarket di Bekasi terhubung ke supermarket di Surabaya. Nah, mereka dapat terhubung dikarenakan menggunakan jaringan MAN. Wireless MAN biasanya dapat bermain pada frekuensi antara 900 MHz, 1,5 GHz, 2 GHz, 2,5 GHz, dan seterusnya. Tetapi di pemerintah Indonesia untuk menggunakan perangkat tersebut, masyarakat umum adalah pada frekuensi 2,4 GHz. Berikut ini adalah contoh MAN, Metropolitan Area Network, mana ini adalah mall yang berada di Jakarta, ini ada di Bandung, dan ini ada di Surabaya, bisa saling terhubung karena ada jaringan MAN. Yang selanjutnya adalah Wide Area Network atau WAN, adalah sebuah jaringan yang memiliki area cakupan yang sangat luas karena bisa menghubungkan antar negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Kecepatan transmisinya beragam,
dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps sampai 625 Mbps atau kadang-kadang bisa lebih untuk saat ini. Fungsi Wide Area Network atau WAN sebenarnya tidak jauh beda dari LAN. WAN juga berfungsi seperti LAN, mengkoneksikan antar komputer, printer, dan juga device dalam suatu jaringan. WAN pada dasarnya adalah kumpulan LAN yang ada di berbagai lokasi. Ini adalah contoh dari WAN, di mana satu kantor bank di Jakarta ini ada kumpulan beberapa LAN pada suatu kantor yang dihubungkan ke kantor bank yang ada di Singapura menggunakan satelit. Jarak suatu jaringan menurut sites.google.com, di mana jarak antar komputer 1-10 meter, lokasi area pada ruangan yang dikelompokkan pada local area network. Sedangkan 1-10 km lokasi area pada perkotaan yang dikelompokkan dalam jaringan metropolitan area network. Antar komputer lebih dari sama dengan 100 km. Lokasi di negara termasuk pada jaringan Wide Area Network atau WAN. Dan 10.000 km bisa ke satu planet, jenis jaringan internet. Dan internet adalah suatu koneksi atau jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau TCP atau Internet Protocol Suite yang biasa disingkat TCP or IP. Ini adalah gambaran dari internet, di mana satu bumi bisa dikatakan dengan satu bumi dapat berhubungan secara langsung dengan menggunakan HTTP, email, dan www. Selanjutnya, peralatan jaringan yang digunakan untuk kelima jaringan tadi adalah yang pertama pasti ada network interface card, di mana network interface card ini terpasang di satu perangkat komputer, biasanya tertanam pada motherboard. Yang kedua pasti ada kabel jaringan. Kabel dalam sebuah jaringan sebagai penghubung. Meskipun sekarang sudah ada teknologi wireless, namun kabel jaringan masih sering digunakan karena mudah dalam pengoperasiannya. Dan berikut ada beberapa tipe kabel. Kabel jaringan ada di sini saya menyebutkan ada 4, antara lain koaksial, universal twisted pair atau UTP, shielded twisted pair, STP, dan fiber optic. Yang pertama, kabel koaksial terdiri dari sebuah konduktor tembaga yang dibungkus dengan sebuah kawat ground yang ada di lapisan yang paling luar. Yang kedua, Universal Twisted Pair atau UTP yang digunakan pada LAN dan sistem telepon. Kabel UTP ini mempunyai beberapa warna kabel yang di dalamnya untuk menghubungkan antara ujung konektor ke konektor lainnya. Yang selanjutnya, Shielded Twisted Pair atau STP adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi, termasuk pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel twisted pair. Yang selanjutnya adalah teknologi yang terbaru adalah fiber optik. Kabel fiber optik adalah teknologi kabel terbaru yang terbuat dari gelas optik. Di tengah-tengah kabel tersebut terdapat filament gelas yang disebut core dan dikelilingi lapisan cladding, buffer, coating, material penguat, dan pelindungan luar. Informasi ditransmisikan menggunakan gelombang cahaya dengan cara mengkonversi sinyal listrik menjadi sinyal gelombang cahaya.
Transmitter yang banyak digunakan adalah LED atau laser. Berikut adalah gambar dari kabel fiber optik. Dan yang selanjutnya perangkat peralatan jaringan. Switch hub adalah alat penghubung antar komputer. Semua jenis komunikasi hanya dilewatkan oleh hub. Hub digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana, misalkan hanya untuk menyambungkan beberapa komputer di satu grup IP lokal. Ketika ada satu paket yang masuk ke satu port hub atau switch, maka akan tersalin ke port lainnya di hub yang sama, dan semua komputer yang tersambung di hub yang sama. Hub dan switch mempunyai kecepatan transfer data sampai dengan 100 Mbps, bahkan saat ini bisa mencapai 1 GB per second. Yang kelima adalah repeater. Repeater adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. Sinyal yang diterima dari satu segmen kabelan ke segmen kabelan berikutnya akan dipancarkan kembali dengan kekuatan sinyal asli pada segmen LAN pertama. Sehingga dengan ini data yang diterima menjadi sangat kuat. Yang ketujuh adalah router. Router memiliki kemampuan untuk menyaring atau memfilter data yang lalu lalang. Di jaringan ini, aturan atau protokol tertentu sama seperti switch hub. Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan seperti jaringan modelan MAN bahkan WAN. Yang ke-8 adalah modem. Modem digunakan untuk penghubung jaringan LAN dengan internet. Dalam melakukan tugasnya, modem akan mengubah sinyal digital ke dalam analog yang bisa dipahami oleh kita manusia ataupun sebaliknya. Demikian presentasi dari saya dan penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.